Kalau ibu pengen disyafaatin, mendapatkan syafaatul kubro, ya dekatkan diri dengan menyebut nama Allah. Silakan. Apakah yang namanya subhanallah, alhamdulillah. Nah, nanti saya terangkan yang namanya maksud dan tujuannya. Kalau bismillah ya bismillah, terserah bu. Pokoknya sebisa mungkin. Kalau bisa di umur sudah manula hadirin, jangan hanya pekerjaannya melamun di depan rumah sambil minang. Gak ada artinya. Saya kadang-kadang ya Allah, untung di daerah saya orang yang begitu sudah pada meninggal. Jadi enggak kan, jadi saya rasa ngilunya tuh enggak Pak, udah. Oh nenek itu sudah enggak ada, oh kakek itu sudah enggak ada, udahlah. Jadi tugas saya sudah enggak bingung. Karena apa? Diomongin orang ngerti-ngerti, diomongin. Nek bacanya la ilaha illallah separuh wajah. La ilaha illallahnya. Iya. Ini Bu. Maklum karena buta kayu, tapi enggak bu, ini kalau ngajarin yang muda sih gampang. Kalau udah nenek nggak tahu kebiasaannya barangkali. Itu. Padahal itu yang saya takutin tuh bu, khawatir nempel di badan sendiri gitu loh Pak. Oke, kita ini juga percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu Pak ada Taurat, Zabur, Injil dengan Al-Qur'an. Tapi yang sempurna musaddiqal lima baina aidihim adalah Al-Qur'an. Mulanya pegangan Al-Qur'an tuh hadirin tidak kurang seapapun. Nah, maka kalau kita percaya kepada Allah, kepada kitab Allah, tolong jangan sampai Anda ragu untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Tapi kalau mau mengamalkan isi Al-Qur'an, tolong fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Ibu mau ngamalkan kulhu, barang siapa membaca kulhu Allahu ahad, dijamin jelas. Nah, ibu mengamalkan sholat tepat waktu, udah jaminannya innas sholata kanat al mu'mina kitaban mauquta. Nah, sholat ini akan diberikan kepada siapa? Amilus sholatu zakat, aqimus sholat wa atuz zakat dan sebagainya. Ini hadirin akan fi jannatin na'im. Nah, kalau ibu membacakan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim walillahi juludus samawati wal ardh. Bayangkan wa kana Allah aliman hakimah. Itu kalau dalam surat Al-Fatah. Dan contoh yang lain, padahal dimulainya Pak Al-Fatah tuh ini. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Tuh Pak Bu, kalau orang sudah ngerti inna fatahna laka fathan mubina, Allah membukakan. Nah, membukakan apa? Rezeki akan dibukakan. Tapi diamalkan ayat itu Bu, jangan hanya waktu-waktuan, dizikirkan. Manfaatnya apa? Rupanya inna fatahna laka fathan mubina ini adalah untuk pembuka rezeki juga Bu. Insya Allah umat Islam itu akan sejahtera semua. Asal yang namanya orang itu dengan yang namanya ngerti ya bahwa dengan dibukakan pintunya ini hadirin, hendaklah orang yang percaya dengan nasron azizah, Allah akan menolongnya Pak, dengan kemuliaan. Contoh. Nah, contoh yang lain hadirin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masa Allah saja hadirin masih bersolawat, maksudnya bersolawatnya Allah adalah memberikan rahmat. Wa malaikatahu, malaikat juga masih bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan. Masa ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman disuruh shollu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, kan gengsi. Betul.
Buktikan donga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhanku, mana syahadatnya, mana sholatnya, pantas doanya orang dikabul-kabulkan. Betul nggak Bu? Udah ngomongnya begitu, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah, sebenarnya Allahumma gfir, ya Allah kafirkan aku. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Allahumma, ya doa Allahumma gfir, Allahumma gfir, ya Allah kafirkan. Nah ini karena kaf, padahal ghin. Sama Robbil firli, Robbik firli. Wah, salah semuanya. Ya, Bu, Robbil. Kayak motor anu ya. Oke, di situ loh, Bu. Mulanya dibelajarin dengan baik-baik. Contoh lagi suruh Robbil alamin. Bacanya apa? Robbil alamin. Beda, Bu. Kalau Robbil alamin, Tuhan yang menguasai alam semesta. Tapi Robbil alamin, Tuhan yang sakit-sakitan. Oh, ngolok-ngolok Gusti Allah. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Ya Pak ya, ini contoh yang mudah. Itu namanya belajar ilmu yang namanya linguistik, Pak. Linguistik. Saya pernah mengajarkan YN demikian. Saya ajari satu persatu sampai mereka ada yang berkesan dengan saya itu, Pak. Kesannya begitu dengan oh begitu ya Pak ya. Iya, kalau salah sedikit ya sudah arti gitu loh. Oke, hadirin yang berbahagia, langsung juga percaya kepada Rasul Allah. Rasul Allah untungnya hadirin, padahal banyak Rasul tuh, Pak. Nabi dan Rasul, ada yang Nabi saja, ada yang Rasul. Kalau udah Rasul pasti Nabi. Ada yang Nabi doang, tidak jadi Rasul. Yang menjadi Nabi dan Rasul jumlahnya 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Hafal kan Bu? Hafal. Adam dan Muhammad, ya kan begitu. Tengah-tengahnya orang hafal orang popo. Ya iya kan Bu? Ya kalau memang mau ya hafalkan yang namanya Aqidatul Awam. Di dalam kitab Dibaiyah itu Bu ada yang abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim idain isani. Nah itu sampai terus. Nah ada, dan juga malaikat juga ada di situ, yang wujud kita Mbakku juga ada di situ. Itu Aqidatul Awam, pegangannya orang yang awam, yang belum mengerti. Oke, selanjutnya hadirin, kita juga harus percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat itu hari pembalasan amal kita yang bagus maupun yang jelek, itu pada hari kiamat. Dan juga harus mempercayai dengan ketentuan Allah, qada dan qadar. Mudah rezeki kita sudah ditentukan hadirin, dan ditengok orangnya, ada yang kecil rezekinya banyak. Kenapa? Bebannya barangkali. Dan juga kalau yang ada yang gendut tapi rezekinya seret, khawatir digunakan yang halnya negatif. Ini Allah menentukannya begitu. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim hadirin. Itu antara lain. Dan yang keduanya hadirin, bahwa dengan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, maka agar mereka ini manusia itu jangan melupakan Allah, jangan melalaikan Allah, jangan lengah kepada Allah, jangan menyepelekan kepada peraturan-peraturan atau ajaran-ajaran Allah, jangan melecehkan. Menyepelekan dengan melecehkan beda apa ya? Nah, masa bodoh dan nyepelekan anggap mudah. Masa engkau lah, nanti berjalan kan begitu. Dan jangan mencampakkan peraturan-peraturan Allah. Tak peduli Allah, orang nggak tahu, yang penting Allah tahu, nggak lah. Ini karena pokoknya baik buruk pun terjang saja. Itu orang yang mencampakkan itu hadirin. Ajaran-ajaran Allah, petunjuk-petunjuk ya akan zikir kepada Allah. Kenapa sampai dia tidak mau ingat? Disebabkan karena faktor pertama hadirin, amwal, yaitu harta, kekayaan
yang tidak pernah puas-puasnya. Puas nggak Bu? Punya uang 1 juta kurang, ya Pak ya? Punya 1 miliar kurang. Nah kan begitu. Nah ini mulanya karena faktor itu. Yang kedua hadirin, karena faktor anak cucu yang tidak bisa terkendali. Nih seperti ada yang sekarang ada orang anak makan yang namanya kecubung. Yo. Nah, ini saya baca tadi di sini nih, yang kiriman teman tuh. Sampai aduh ya Allah ya Rabbi. Kalimantan. Kecubung untuk mabok. Nah ini hati-hati. Yang rusak otaknya Bu jadinya. Ya karena mau ngobat nggak mampu, kakinya kecubung. Ini antara lain. Ya kalau saya ingatnya waktu kecil aja itu bahwa itu memabokkan kecubung. Terusnya lagi karena anaknya tidak bisa dididik. Mengapa hadirin? Karena siapa saja yang lalai kepada Allah, lalai kepada pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyepelekan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan mencampakkan zikir kepada Allah dan juga melecehkan pengajaran yang dari Allah serta bimbingan atau petunjuk hidup dari Allah, maka pasti orang itu hidupnya dan kehidupannya itu akan merugi ataupun hidupnya akan menemui kehancuran. Maka supaya kita jangan sampai begitu hadirin, perlu tahu dan sadar bahwa seberapa sibuknya kita hadirin dalam hidup dan kehidupan kita, sehari-hari sibuk. Ada manusia yang berangkatnya pagi, betul Bu? Mau kerja nih, pulang paginya pagi-pagi, tapi pulangnya petang. Ada juga orang yang perginya pagi, pulangnya malam. Nah, kalau pagi dan malam kira-kiranya Pak kerja itu berapa jam? Ada yang kerja 24 jam. Jangan mau, bukan robot Bu. Nah ya iya, nah, ada sip-sipan itu hadirin. Ya kan yang namanya udah dibatur oleh Allah 24 jam. Suruh tidur 7 jam. 24 dikurangi 7 berarti tinggal 17 ya Bu ya. Nah 17 ini Bu untuk sholat sebenarnya. Untuk mengisi kehidupan. Tapi 17-nya hanya diambil menit cuma. 17 menit untuk sholat 5 waktu. Pak, kapan minta doanya? Kapan berzikir kepada Allah? Padahal Allah sudah menyampaikan, "Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ud'uni astajib lakum." Nah, kan Pak suruh mendoa, suruh zikir. Maka manusia lupa demikian. Maka di samping itu semuanya hadirin disibukkan manusia sampai tidak mau yang namanya dia pagi pergi pulang malam, pagi pulang petang dan lain sebagainya. Karena apa? Faktor ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Dan juga faktor karena anak turunan. Anak saya gengsi, nanti anak saya miskin dan lain sebagainya. Nggak percaya dengan Gusti Allah yang yarzuqu may yasha. Innallaha latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu latif, halus, sayang hadirin kepada umatnya. Akan diberikan rezeki. Nah untuk rezekinya ini tadi supaya jangan seret, kita zikir. Ya Latif, ya Rozak, ya Latif, ya Rozak, ya Rozak, ya Wahab. Kan begitu Pak? Kan Asmaul Husna silakan dia. Nah sambil ngomong, ya Latif, jiwaku ini kasar ya Allah, haluskan aku. Aku ini rezekinya kasar, ya Allah, haluskan rezekinya. Kan begitu loh Bu. Nah, sampai ibu kan kalau membaca yang namanya sholat duha kan Pak,
Allahumma inna duha'u wal baha'uka wal jamaluka wal qudraka. Atini rizki, berikanlah rezekiku. Ingkana rizki fis sama, ya Allah. Kalau memang rezekinya ada di langit, fa'anzilhu. Siapa bu yang ada di langit? Adalah pilot itu rezekinya. Turun ke bumi kan kemana bu? Ke anak istri. Kan begitu. Wa in kana fil ardi, kalau memang rezekiku ada di bumi, fa'akhrisu, keluarkan. Siapa bu? Petani yang nanam apa bu? Padi, ubi. Kan begitu. Nah ini yang nanam ini. Itu kan bu? Wa in kana ba'idun, kalau memang rezekiku jauh. Siapa bu rezekinya yang jauh bu? Orang pergi Saudi Arabia yang pulang haji itu. Ya kan bu? Nunggu 13 tahun. Ya. Kan begitu bu, jadi jauh kan bu. Dekat indah. Kan begitu. Wa in kana qalilan, apabila rezekinya sedikit cuma 1 juta, cuma 100, cuma 1000, tolong banyakkan. Mintanya banyak berapa bu? Ya iya. Ya terserah banyak itu menurut ibu. Kalau yang nama sedikit banyakkan. Kalau yang namanya haram tolong ya halalkan begitu. Ini antara lain kama aqwaita ibadah sholihin, sebagaimana engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Sama seperti orang yang habis pergi haji, ngomongnya doain seperti tadi bu. Saya doain Allahumma barik laha, kalau untuk laki, untuk perempuan. Sebenarnya yang bu hajanya yang doain. Kalau daerah saya bu mau pergi haji ini, yang kalau di Pontianak belum sampai. Saya dulu waktu pergi haji aja saya nongkrong di rumah 9 hari mau pergi haji karena belum disuntik. Karena saya nongkrong di sini, saya yang lunasin balik ke Jawa, begitu bulan 11 dipanggil lagi 9 hari pergi. Disuntik. Alhamdulillah saudara-saudara kami, lihat, anaknya menghaji, memang ponakan-ponakan kan manggil mamang. Itu kan, mamang itu ini si ustadznya ini mau pergi haji. Wah, alhamdulillah kue-kuenya bu satu kamar bu. Ya Allah ya Rabbi. Setiap hari ada tamu terus. Doain saya bu. Doain mereka perempuan laki-laki. Karena jamaah kudu pengajian tuh bu. Karena di rumah saya kan kumpul pengajian begitu bu. Terus lagi alhamdulillah. Begitu berangkat balik bu, saya datang, doain aku gantian doa dari maghrib sampai subuh saya doa pak. Ini bu, sampai doa lagi doa. Ya udah, alhamdulillah dengan doa diaminkan oleh orang, alhamdulillah rata-rata pergi haji. Itu bu, kecepretan. Karena apa? Orang habis pergi haji ini ada garansinya. Garansi itu jangan kalau habis haji ditutup terus pintunya. Buka supaya tetangga-tetangga datang. Bukan akan minta sesuatu, minta doanya. Ya Allah Bu Haji, Pak Haji tolonglah doain aku supaya tahun depan atau kami diberikan kemampuan untuk haji. Nah kalau saya pulang haji saya buka saja Bu. Ya kan benar begitu. Ini ya Bu ya. Karena apa? Karena sudah al-hajjul mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Karena haji yang mabrur yang diterima oleh Allah ini hadirin tidak ada imbalannya kecuali surga. Sudah jaminan surga. Mulanya orang yang pergi haji meninggal di sana, alhamdulillah, ya begitu belum 40 hari meninggal, alhamdulillah. Saya nggak mengucapkan innalillahi, alhamdulillah dulu. Nah, kenapa ada garansinya Mas? Itu. Oke, Bu. Selanjutnya. Memang hadirin kesibukan adalah yang namanya keperluan. Perlu orang itu sibuk benar kan Bu? Tapi sebelum sibuk diingatkan, badiru bil a'mali qabla an tastaghilu aw tasghulu. Bersegeralah kamu berbuat amal yang baik sebelum disibukkan. Manusia itu sibuk Bu, dari kecil disibukkan main guli ya Bu. Main apa lagi Bu? Gila kepung.
Nah itu, ya Bu Fitri, itu kan. Nah itu, begitu udah 6 tahun 7 tahun sibuk dengan mencari ilmu. Setelah selesai sarjana sibuk mencari bagaimana mau memberi makan anak orang. Ya kan Bu? Setelah punya anak disibukkan anak. Sudah begitu punya cucu disibukkan cucu. Sampai tidak pernah tidak sibuk. Itu memang keperluan ataupun juga kebutuhan. Bahkan dalam mencari yang namanya kesibukan itu sendiri menjadi juga hiburan. Ada hiburan. Ya seperti saya bekerja 32 tahun hiburan. Nggak pernah saya menganggap bahwa saya itu gurunya. Saya itu adalah untuk hobi. Benar Bu. Bahkan degil saya Pak. Waktu menjadi guru, waktu belum nikah. Anak-anak, adik-adik jangan manggil bapak, manggil atau mas. Nah ini sih ya Bapak Gio ini tahun 89 soalnya. Yang sebelah waktu di sini. Terus setelah itu apa? Punya istri, masih juga dicurigain padahal yang dibonceng istri saya. Nah Bapak nanti saya sampaikan kepada ibu, padahal istri saya Bu, karena muda istri saya. Gitu ya. Sampai udah punya anak barulah silakan kamu mau manggil bapak karena saya udah punya anak. Kalau belum nggak mau. Kenapa nggak pantas dipanggil bapak? Karena masih kecil. Oke, ibu sekalian yang berbahagia. Di samping itu juga menjadi kebanggaan hidup di dunia, tetapi manakala hadirin kesibukan tanpa kendali alias tanpa zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa manusia kepada kehancuran. Oke lah, kalau memang nggak percaya saya gelontorkan. Nah, kita melihat sejarah hadirin. Pertama, mengapa kaumnya Nabi Nuh, satu-satunya istri Nabi yang masuk neraka adalah istrinya Nabi Nuh. Dan yang kedua adalah istrinya Nabi Lut. Ya, Pak. Nabi Nuh di istrinya kalau ada di samping Nabi setia. Tapi kalau Nabi Nuh pergi dia ngolok-ngolok malahan menyponsorin kaumnya ini untuk menyakiti Nabi Nuh. Nih hadirin. Dan karena apa bisa berbuat begitu? Karena dia tidak mau ingat Allah. Dan dia tidak mau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya istrinya Nabi Nuh dan kaumnya itu hancur hadirin. Yang kedua, kaum Ad itu juga hancur karena tidak pernah ingat kepada Allah, melupakan bahwa Allah yang memberikan kekayaan dan kebahagiaan, tapi menganggap bahwa dirinya ini adalah hasil karya saya. Nah ini, maka dia itu hancur karena tidak mau zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hadirin, yaitu kaum Samud. Kaum Samud juga begitu hadirin. Dulu diberikan kebahagiaan, orang zaman dahulu kaya-kaya Bu, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Tapi sayang, mereka bisa hancur, puing-puingnya pun nggak ada. Karena apa? Karena tak pernah zikir. Ingat Allah bahwa Allah huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Mereka itu ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut itu Pak, yang namanya kaumnya Nabi Lut adalah yang lesbian, yang homoseksual tuh. Karena apa? Karena yang mengajarin adalah istrinya. Istrinya itu tidak boleh yang namanya ini begini-begini. Bahkan yang mensoponi supaya jangan mengimanin kepada Nabi Loh. Karena itu, karena lupa dengan Allah dan juga tak pernah minta perlindungan kepada Allah, hancur hadirin. Oke, selanjutnya Namrud CS-nya di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah millata Ibrahim Hanifah. Ya, yang namanya agama Nabi Ibrahim itu yang hanif seperti kita ini Pak.
Mulanya kalau waktu kita tahiyat kan ada Ibrahim kan Pak, wa barik alsina Muhammad kama barakta alsina Ibrahim kan Pak. Itu karena kita agamanya itu mengikuti nenek moyangnya yang itu Nabi Ibrahim. Nabi Namrud CS ini Pak, kaumnya juga rusak. Karena apa? Karena yang namanya pernah membakar Nabi Ibrahim ini Pak Namrud CS ini. Dan karena tidak ingat bahwa Nabi Ibrahim itu nabinya, dan siapa yang menciptakan Nabi Ibrahim, dan juga tidak mau Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim hadirin kanan doanya, Yulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang namanya tak apa api bisa padam. Terus sambil hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini yang mengatakan doa ini ada Nabi Ibrahim dulu, Bu. Ini mulanya kita ini jangan sembarangan dalam Al-Qur'an tuh sebenarnya nabi-nabi dahulu, Bu. Nah, contoh lagi, Pak, kalau Nabi Muhammad kan memberi kedangannya kan doanya kan Robbana atina, ya, Bu. Nah, kalau Robbana dzolamna anfusana Mbah Adam, Mbak Ayub lain lagi, Bu, doanya. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalau Ayub, Ayub kan itu Pak, masa udarro itu. Terusnya lagi Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'na an ashkura nikmataka allati dan sebagainya. Itu ada semua hadirin. Kalau dikaji hanya kita ini biok buka-bukanya, matanya wis buremen, tangannya males, duduknya pantatnya habis. Ya kan, Bu? Nah, ini benar ya, Bu? Iya, mereng sana mereng sini. Oh gini. Nah, ini antara lain. Oke. Selanjutnya hadirin, ini hancur. Fir'aun juga, Bu, dan juga kaumnya Fir'aun. Pada di zaman Nabi Musa ini hadirin, kalau dia itu percaya bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi dan Rasul, nah ini ya insya Allah bahagia. Tapi Fir'aun menganggapnya tidak ada orang yang paling hebat dan mengaku dirinya itu Tuhan. Nah, akibatnya merangi Nabi Musa. Pada akhirnya dia itu juga hancur hadirin. Dan juga karena faktor dia tidak berzikir kepada Allah bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Dan juga tidak mau berdoa kepada Allah. Selanjutnya hadirin pemuka-pemuka dunia. Silakan. Dunia manapun presiden dan sebagainya yang berkuasa semua hancur. Karena apa? Karena kesombongan. Tidak mau ingat bahwa Allah lebih hebat, akbar, Allah lebih sombong malahan, istilahnya bahasanya. Kalau bahasa kasarnya ini hadirin. Tapi Allah masih sayang kepada hambanya. Memberikan nikmatan yang paling besar diberinya berupa surga hadirin. Azab yang paling besar diberikan bagi manusia yang ingkar, yaitu azabun alim, azabun syadid, azabun azim. Nah itu. Terus lagi orang-orang yang kaya di dunia pun juga hadirin hancur hadirin. Mulanya kalau kita diberi rezeki kepada Allah, kita jadi orang yang cukup hadirin, banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Kan saya udah ngomongkan minggu yang lalu kan, Bu. Ya kan, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Ulangi berkali-kali, alaihi tawakkaltu. Ini untuk ketawakalannya. Dengan ketakwaan tambah mundak meneh. Itu loh, Bu. Orang percaya ya wis lah. Itu gampang ya Pak ya. Yang penting kan kami sudah menyampaikan. Oke, yang terakhir hadirin, banyak sebenarnya Pak. Jadi jelas hadirin bahwa kehidupan diri pribadi kita hadirin supaya tentram, supaya tenang, supaya jangan hancur ya Bu, tidak rugi, maka banyak-banyaklah zikir kepada Allah dan banyaklah
doa. Silakan berdoanya apakah di waktu malam. Ya, kalau waktu malam kan tahajud ya Bu ya. Silakan. Juga istri kita bisa hancur, anak kita juga bisa hancur, cucu kita hancur, pemuda-pemudi kita hancur, bangsa kita hancur, negara kita hancur, bahkan dunia seisinya juga akan menemui kehancuran manakala mereka itu tidak mau berzikir dan tidak mau berdoa kepada Allah. Mulanya nas'aluka baladan thayyiban ghafuron, minta kepada kita Allah Subhanahu wa taala negara yang baik dan juga yang penuh ampunan, yang menjadi manusia yang subur roh jinawi. Nah itu Pak, mulanya gitu kita meminta kepada Allah. Dan di samping itu juga kalau orang itu, kalau warga itu tidak mau mematuhi dan tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, mulanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kira-kira petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu petunjuknya hadirin adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, percaya dengan yang gaib. Siapa yang gaib? Allah. Mulanya untuk mengenal Allah kita mendapatkan 3. Ada ihsan, ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada muttaqinnya, takwa. Kalau kita ini sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berarti muslim. Dan kita menyatakan kalau illallah begini, berarti kita sudah mukmin. Dan kita pada waktu melihat bahwa Allah di depan kita adalah muhsin. Apa ya? Ihsan. Nah, waktu illallah ini ikhlas tidak. Mulanya tolong kalau udah begini jangan dimain-mainkan Pak. Khawatir dua-duanya kalau subuh hari itu. Mohon maaf nih Bu. Ya Bu ya. Ini ya. Ini jangan gini-gini kan. Jangan gini-gini. Aduh. Wah. Aduh. Iya. Saya tuh bingung orang tuh gini siapa yang ngajarin mana. Yang gini-gini apa lagi no? Pak, Bu, saya waktu sekolah tuh Bu, tukang mampir ke pesantren-pesantren. Dari ujung timur sampai ujung barat, sampai ke Banten itu Bu, pengen tahu kayak apa sih, ada yang begini-begini enggak sih? Sampai ke Buntet, sampai ke Babakan Siwaringin, ke Kaliwungu, ke Jombang, ke Petok, nah, sampai di Boyok, nah, sampai ke Tasik, ya Pak, Bu, muter-muter Bu saya. Kalau waktu nganggur itu Pak, daripada nongkrong-nongkrong, itu mencari berkah dari mbayai. Itu Bu, keberkah itu apa sih? Zida fil khair, tambah baik tambah baik. Nah tujuan saya, bagaimana cara berkahnya? Rupanya Pak, keberkahan itu gampang. Ibu, kenapa saya merokok dari dulu sampai sekarang? Karena saya kena berkahnya beliau Mbah Haji Mahfuz Ali, yaitu orang kedua daripada pendiri pesantren. Karena pesantren tahun 1910 beliau sudah mengajar di sana, biar di sana dan juga jadi menantunya. Ini antara lain hadirin itu dapatlah cepretan begitu. Ini apa ya? Maka alhamdulillah. Mulanya pada waktu putranya yang terakhir ke sini, Kiai An'am itu nanya sama saya, Pak Yai, panjenengan tamatan teng Lirboyo tahun pinten? Tahun 1976. Begitu, bingung karena beliau itu baru lahir di mana kalian itu. Ini antara lain, tapi alhamdulillah baik orang. Terus langsung lah sampai sekarang pun jadi kami tak peduli siapapun, karena apa? Undur mangkol undur ila mangkol wala tandur ila mangkol. Lihatlah yang namanya apa yang dibicarakan, jangan melihat apa yang orangnya yang berbicara, gitu antara lain. Hanya itu saja hadirin.
karena waktunya sudah hampir jam 9. Terima kasih. Oke, yang terakhir sekalinya Bu ya, yaitu maka dengan adanya demikian, apa yang dimaksud dengan yang namanya kita zikir kepada Allah? Maksudnya hadirin bukan hanya sekedar mengucapkan bahwa untuk zikir ini hadirin kita mengamalkan Al-Quran dengan 7M itu sendiri. Kalau sudah adanya demikian hadirin, insya Allah apapun yang dihadapin oleh kita maka insya Allah akan terkabulkan. Kalau ada keraguan kita ini terhadap Al-Quran, maka samalah artinya orang itu melecehkan Al-Quran. Mulanya Al-Quran yang 30 juz hadirin ada manfaatnya. Ibu baca kulhu 10 kali satu hari satu malam, nilainya ada. Jangan khawatir hadirin kalau kita mau membacanya. Karena apa? Ada manfaatnya buat orang yang membacanya, itu hadirin. Nah, kalau yang namanya kita mau membaca yang namanya Yasin. Yasin manfaatnya ada hadirin, bisa memenuhi keinginan kita. Bahkan jangankan keinginan kita hadirin, yang namanya kita mau meninggal dunia itu dalam keadaan haus. Jangankan dengan kehausannya hadirin, nanti di akhirat lebih yang namanya kehausan. Mulanya biasakanlah membaca surah Yasin. Jangan baca surah Yasin bid'ah. Al-Quran kok dibid'ah-bid'ahkan hadirin. Bid'ah itu ngada-ngada. Bahkan sampai ada yang namanya majlis taklim yasinan. Yang namanya orang baca Yasin jadi ada mau yasinan. Kalau saya sama membaca Yasinnya di rumah Mas Haji ini, asrian kan begitu. Ini anak ini. Oke, di samping itu juga dengan istiqomah, maka insya Allah hadirin kalau yang namanya istiqomah, Allah akan melindungi kebutuhan kita. Apa yang dilindungi, apa yang diperlukan, insya Allah akan terkabulkan. Mulanya kalau kita membaca Yasin Fadilah, kalau Mas Haji sering, karena doanya sampai ke sana. Yasin Fadilah itu ada manfaatnya itu Bu. Kenapa Yasin 7 kali? Ya Bu. Kenapa? Dzalika taqdirul azizil alim 14 kali. Salamun qaulam min rabbir rahim 16 kali. Sampai alladzi bala sampai anbala. Itu 4 kali, maka jumlahnya 41 kali. Barang siapa membaca itu berarti kita membaca 41 kali Yasin itu hadirin. Nah, didasarkannya apa? Dengan kulhu tadi. Barang siapa yang membaca kulhu 1 kali nilainya 1/3. 3/3 kali berarti 1 Al-Quran. Bukan hanya baca kulhu saja, semuanya dibaca kalau bisa. Kalau malas ya baca kulhu, karena manfaatnya ada hadirin dengan kulhu surat Al-Ikhlas itu. Kalau membaca hadirin ya 10 kalilah sehari, maka Allah akan membangunkan istana. Bayangkan istana untuk Anda di surga. Ibu udah punya istana Bu? Berapa istilahnya? Berapa juta? Berapa miliar? Mas Batumanya udah berapa miliar Mas? Ini maaf ya manggilnya mas saja, bukan Pak Asrori ya Pak. Nanti Opa Romi gak sopan, bukan Pak. Karena saking sayangnya saya dengan saudara saya nih Pak. Terang aja, di saudara dari 85. Alhamdulillah dipanjangkan umurnya. Nah ini antara lain ya Pak ya. Nah jadi dengan istana bayangkan Pak. Tuh, banyak cuma membaca 10 kali. Mulanya kalau mau tidur baca 10 kali minimal. Ya syukur-syukur, kalau nggak bosan ya 100 kali lah silakan. Bisa kan Pak? Nah, hanya itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.